Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Ustadzina Arifin. Kata Allah bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumihi wa nasihati. Amin. Sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Cabang BLBK Cicerdo, yakni Bapak Tri Ihsan Nur. Kami hormati para staf karyawan yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Insyaallah tidak mengulangi rasa hormat saya. Mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, hidayah serta inayahnya sehingga Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, tempat yang barakah ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita semua di sini menjadi satu asbab kelak kita akan dimasukkan ke dalam surga-Nya. Amin. Salawat dan salam sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, kita semua mudah-mudahan telah mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin. Mari sama-sama kita buka acara ini dengan Ummul Quran dengan niat mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala mara bahaya, diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya. Apa yang kita niatkan bersama senantiasa Allah kabulkan. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lailawul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita doakan yang sampai Dr. Ustaz Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi rahmah walladzi sabaqat rahmatuhu ghadabahu wa bidzalika 'indahu kitabun katabah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa a'lamu bi muradihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas shiratal mustaqim. Shadaqallahul azim. Bapak pimpinan yang saya hormati, segenap Bapak Ibu, para staf karyawan, yang mudah-mudahan pada pekan ini kita senantiasa berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Waktu terus bergulir tanpa kita sadari bahwasannya setiap desah nafas yang telah kita hembuskan itu tidak akan pernah kembali untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu selalu kita minta kepada Allah itu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ini ada dalam surah Al-Fatihah. Makanya surat Al-Fatihah itu salah satu nama lain dari surah Al-Fatihah adalah Sab'ul Mathani, 7 surat yang diulang-ulang. Meskipun nanti ada perbedaan pendapat para ulama, apakah Bismillah itu bagian daripada surah Al-Fatihah atau bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Tapi madhab dari Imam Syafi'i itu menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Kenapa surat Al-Fatihah itu dinamakan sebagai salah satu nama lainnya adalah Sab'ul Mathani, 7 surat yang diulang-ulang? Karena memang surat Al-Fatihah itu menjadi rukun
dalam sholat pada setiap rakaat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Meskipun nanti ulama berbeda pendapat. Kalau pendapatnya madhab Imam Hanafi, kalau kita sholatnya berjamaah, maka makmum tidak wajib baca Al-Fatihah. Kalau madhabnya Imam Hanafi, tidak wajib baca Fatihah. Karena menurut beliau al-imamul junna, imam itu artinya penanggung jawab. Kalau pendapat madhab Imam Malik, itu tergantung sholatnya sholat apa. Kalau sholatnya yang bacaan imamnya dikeraskan seperti maghrib, isya, subuh, nah itu makmum tidak wajib baca Al-Fatihah. Tapi kalau sholatnya yang bacaan imamnya sir, dipelankan seperti zuhur dan asar, nah itu makmum baru wajib baca Al-Fatihah. Tapi mayoritas pendapat, mayoritas madhab yang dianut oleh orang-orang yang ada di Indonesia rata-rata bermadhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu baik dia sholat berjamaah maupun sholat sendiri, baik imamnya suaranya dikeraskan atau dikecilkan dalam keadaan sir, tetap wajib membaca surat Al-Fatihah. Itu madhab Imam Syafi'i. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim? Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, berikan kepada kami hidayah. Bukankah ketika kita sudah menjadi seorang muslim, berarti kita sudah mendapatkan hidayah? Betul. Tapi masih banyak hidayah-hidayah lain yang belum kita dapatkan. Karena kalau hanya sekedar muslim saja banyak, tapi terlalu banyak hidayah-hidayah yang belum mengantarkan kita untuk sampai pada ihdinas siratal mustaqim, pada jalan yang lurus. Maka kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Nah, Syekh Muhammad Abdu dalam beberapa penafsirannya ketika menafsirkan kata ihdinas siratal mustaqim, karena memang ada 4 hidayah memang yang Allah bekali manusia dengan 4 hidayah ini untuk sampai pada jalan yang lurus. Yang pertama namanya hidayatul wijdan, al-wijdan. Wijdan itu insting, Bapak Ibu. Dia bukan kerja otak, tapi insting. Ini Allah berikan juga kepada hewan. Contoh kecil, kalau kita pelihara ayam, itu punya itik, punya anaknya. Itu kita ambil itiknya itu ibunya akan sangat marah sekali. Itu hidayatul wijdan. Kemudian kalau menjelang akan datangnya waktu maghrib, itu ayam sudah naik ke pohon, sudah masuk ke kandang. Kalau punya itik-itik kecil, dia ajak anaknya masuk ke kandang. Itu bukan kerja otak, itu wijdan, itu insting. Hidayatul wijdan itu Allah berikan juga kepada hewan tuh, agar manusia belajar dari hewan juga. Jadi kalau maghrib anak ayam itu sudah masuk. Sekarang banyak sekali orang tua yang kalah sama ayam tuh. Jam 12 malam anaknya masih dibawa sama pacarnya, orang tuanya masih enak-enakan tidur. Itu satu sisi, manusia itu harus belajar daripada ayam tuh, itu hidayatul wijdan. Saya nggak pernah lihat ayam jam 8 malam, jam 9 malam masih keluyuran, itu nggak pernah. Kalau ayam kampus banyak. Itu al-wijdan, insting manusia, insting hewan Allah berikan juga kepada hewan. Atau kucing kan? Kucing itu saya bilang, kenapa kok kucing kalau dia buang kotoran itu dia tutupi dengan pasir kotorannya. Ternyata kotoran kucing itu dalam karya Dr. Nadia Toyaro mengkaitkan bagaimana antara sains dengan agama. Jadi kucing ketika dia buang kotoran, dia tutupi dengan pasir, dia tutupi dengan tanah. Karena memang kotoran itu akan sangat beracun kalau sampai kemakan sama makhluk-makhluk yang lainnya. Itu Allah berikan hidayatul wijdan itu kepada kucing itu. Itu hidayatul wijdan, itu insting. Maka manusia harus belajar juga daripada hewan. Nah, yang kedua ada namanya hidayatul hawas wal masyair. Ini hidayah panca indera. Terkadang memang panca indera hewan itu lebih peka daripada panca indera manusia. Ayam itu jam 3:30, jam 4 itu sudah bunyi. Bunyinya bukan kukuruyuk. Ulama itu memberikan istilah ketika ayam sedang kukuruyuk,
pada dasarnya dia bukan sedang kukuruyuk, tapi dia sedang berkata uzkurullah, ingatlah Allah. Itu jadi ayat itu membangunkan manusia, bukan manusia yang membangunkan ayat. Ayat membangunkan manusia. Uzkurullah, ingatlah Allah. Itu hidayatul hawas wal masyair, panca indera. Makanya merujuk hadis Nabi, kalau ada ayam kukuruyuk itu kita disunnahkan berdoa yang baik-baik. Karena pada saat itu ayam itu sedang melihat malaikat. Tapi kalau mendengar bunyi kuda, bunyi keledai, bunyi anjing menggonggong, itu kita disunahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena pada saat itu dia sedang lihat syaitan. Jadi diminta kita untuk membaca ta'awudz karena pada saat itu anjing sedang menggonggong syaitan. Jadi kalau kita pulang digonggong anjing jangan tersinggung. Kata anjing itu syaitan baru pulang. Itu hidayatul wijdan. Itu hidayatul hawas wal masyair, hidayah panca indera. Makanya manusia seringkali disematkan kepadanya nama hewan ketika manusia itu sifatnya seperti kebinatangan. Maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani, dalam diri manusia itu ada sifat-sifat bahimiyah, jiwa-jiwa syaitan yang melekat pada diri manusia, dan itu harus dihilangkan. Maka ketika kita berkurban pada beberapa waktu yang lalu, pada hakikatnya kita sedang menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada pada dalam diri kita. Contoh koruptor, itu kan lambangnya tikus. Laki-laki yang genit itu kan lambangnya buaya darat. Penelitian saya itu tentang hikmah dan walimah adat Betawi. Ketika dosen itu ditanya kenapa kalau orang Betawi nikah itu kok ada buaya, sepasang buaya. Nah itu kata bukunya Khairil Anwar kalau saya tidak keliru, Betawi Folklore. Kenapa lambangnya buaya? Karena buaya itu melambangkan kesetiaan. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Kenapa laki-laki yang suka gangguin istri orang disebut buaya darat? Karena buaya itu setianya kalau sudah di air saja, tapi kalau sudah di darat, buaya itu sudah tidak setia lagi. Makanya dilekatkan kepada laki-laki yang seperti itu disebut dengan laki-laki buaya darat. Oh, setianya ternyata kalau di air, di darat udah nggak setia, di rumah setia karena dipantau sama istrinya, di luar rumah, oh, paham sendirilah. Saya pribadi Pak, itu lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Kalau dompet ketinggalan, kita makan masih bisa ngutang, masih bisa pinjam duit sama temen. Tapi kalau HP ketinggalan, wah kacau sudah. Jadi terkadang manusia itu disebutkan kepadanya nama hewan, karena memang dalam jiwa manusia itu ada karakter-karakter kebinatangan dalam jiwa manusia. Hidayatul hawas wal masyair, panca indera. Bahkan mohon maaf, anjing saja itu di Perancis dia itu dijadikan makhluk Allah sebagai makhluk yang betul-betul bermanfaat. Di Perancis itu anjing itu disebar di beberapa sudut, di tempat-tempat pabrik yang memang itu untuk mendeteksi kebocoran gas. Jadi anjing itu dilepas dalam sebuah perusahaan untuk mendeteksi gas-gas yang bocor. Nanti kalau ada gas yang bocor yang bisa berpotensi menyebabkan kebakaran dan segala macam, itu anjing itu menggonggong. Atau banyaklah istilah-istilah. Contohnya anjing pelacak yang biaya perawatannya cukup mahal. Itu hidayatul hawas wal masyair. Itu panca indera. Makanya betul panca indera hewan itu terkadang lebih peka, lebih tajam daripada panca indera manusia. Hidayatul hawas wal masyair. Nah yang ketiga ada hidayatul akal. Hidayah akal. Nah ini hanya Allah berikan kepada manusia. Untuk hewan sampai dua saja tadi, hidayatul hawas wal masyair dan hidayatul wijdan. Tapi untuk manusia Allah kasih juga hidayatul aql.
hidayah akal. Nah makanya orang-orang kalau berbuat kezaliman itu kan seringkali dikatakan, kenapa Anda tidak menggunakan akal sehat Anda? Nah itu hidayatul akal Allah berikan kepada manusia untuk sampai pada ihdinas siratal mustaqim, untuk sampai pada jalan yang lurus. Allah berikan akal. Makanya nanti di neraka itu paling banyak adalah jin dan manusia. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Jadi orang-orang yang tidak menggunakan akalnya dengan baik itu akan menjadi penghuni neraka jahanam. Kenapa? Mereka punya hati la yafqahuna biha tapi tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, dia punya telinga tidak dia pergunakan untuk mendengarkan kebenaran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dia punya penglihatan tapi tidak dia gunakan untuk melihat kebaikan. Kan jujur saja sebagai manusia kita ini lebih cenderung, lebih senang melihat kesalahan orang daripada kesalahan diri kita pribadi. Padahal kesalahan orang itu kadang tidak merugikan kita, tapi kita lebih cenderung melihat kesalahan orang. Bahkan kalau kita melihat orang lain berbuat salah, itu kadang kita merasa diri kita itu paling benar, paling suci itu. Padahal kita manusia yang tidak bisa terlepas dari salah. Makanya salah satu nama manusia kadang dalam Al-Quran disebut Al-Ins. Ya, artinya manusia itu cenderung berbuat kesalahan. Manusia yang baik bukan manusia yang tidak pernah berbuat salah. Manusia yang baik adalah manusia yang kalau dia berbuat salah, dia segera perbaiki kesalahan itu dan dijadikan pelajaran di masa mendatang agar tidak diulanginya lagi. Jadi manusia yang baik bukan manusia yang tidak pernah berbuat salah, tapi ketika dia melakukan kesalahan, dia perbaiki kesalahan itu dan dia jadikan pelajaran di masa mendatang. Itu hidayatul akal. Tapi akal itu ada petunjuk di atas akal. Karena kalau orang mengandalkan akal saja, ini awalnya menyimpang. Man izdada ilman lam yazdad huda wa lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang hanya bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayah, tidak bertambah keimanannya, ilmu yang dia miliki bisa membuat dia jauh dari Allah. Contoh LGBT itu kan hukum akal yang dia gunakan. Laki boleh menikah dengan laki, perempuan boleh menikah dengan perempuan, karena secara hukum akal fungsinya sama untuk memenuhi kebutuhan seksual. Tapi apa yang dibenarkan oleh akal belum tentu dibenarkan oleh agama. Korupsi itu kan sama dengan orang-orang yang bekerja juga. Cuma korupsi itu dalam hukum agama tidak benar. Apa yang dibenarkan oleh hukum akal terkadang tidak dibenarkan oleh agama. Ada orang yang berpikiran liberal seperti ini. Salat itu sebagai sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita sudah dekat kepada Allah, gak usah salat pun gak apa-apa. Nah, itu pemikiran orang liberal tuh. Dia mengandalkan akal. Tapi apa yang dilakukan oleh akal dia tidak dibenarkan oleh agama. Makanya ada yang keempat, hidayatul din, petunjuk agama. Apa yang dibenarkan oleh akal belum tentu dibenarkan oleh agama. Seperti LGBT. Di TV One itu ada seorang dokter yang disertasi Milkul Yamin yang pada intinya melegalkan zina. Dia nyatakan tuh di TV One tidak ada ayat tentang zina. Saya ingat betul. Ayat tentang zina dia katakan itu tidak ada. Padahal ada tuh ayatnya. Anak-anak kecil kan sudah hafal, wala taqrabuz zina, jangan engkau mendekati zina. Nah, mafhum mukhalafahnya, kalau mendekati zina saja tidak boleh, apalagi berzina. Jadi memang Bapak Ibu, kalau kita lihat Al-Quran itu secara sekilas dia seperti bertentangan, padahal tidak bertentangan. Cuma cara kita yang salah dalam memahami teks daripada Al-Quran maupun hadis. Ada orang-orang dulu ketika saya kuliah, orang-orang yang aktif di gerakan hak asasi manusia, dia katakan Islam ini mengajarkan kekerasan. Karena contohnya saja ketika istri tidak mau taat kepada suami,
itu boleh dipukul kan? Itu kesalahan dalam memahami teks tuh. Padahal hadis Nabi mengatakan kalau suami marah kepada istri, wala tadribil wajah, nggak boleh pukul wajah, nggak boleh kita memukul wajah. Dan mukul itu derajat paling terakhir. Jadi kalau ada kita marah sama istri berbuat kesalahan, itu langkah yang pertama kan ditegur dengan cara yang baik. Ditegur tidak bisa. Yang kedua itu dipisah ranjang. Tapi ulama hadis menyatakan pisah ranjang itu bukan berarti suaminya tidur di kamar depan, istrinya tidur di kamar belakang, tidak. Pisah ranjang itu maknanya dalam teks hadis itu tidurnya saling membelakangi. Yang biasanya tidur berhadapan, tidurnya saling membelakangi. Kalau tidak bisa juga dipukul, tapi bukan pukulan yang menyakitkan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menafsirkan, mensyarahkan hadis tersebut, pukul itu bukan pukul yang melukai, tapi dengan siwak. Dengan siwak, ya siwak itu kan untuk membersihkan mulut. Itu dipukul dengan seperti ini saja. Kalau ini siwak dipukul begitu saja. Itu makna pukulan. Ada ustazah di TV, mengatakan perempuan itu harus bekerja, perempuan itu harus mencari nafkah. Nah ini keliru saya bilang. Perempuan jangankan mencari nafkah, itu hukumnya itu tidak wajib perempuan mencari nafkah. Jangankan wajib, sunnah pun tidak, saya sampaikan. Itu dulu ketika saya masuk kelas gender, itu saya pelajari betul. Karena ada dosen mengatakan begini, jangan kaitkan antara gender dengan Al-Quran. Nah, ini keliru saya bilang. Ini dosen keliru. Justru lahirnya generasi gerakan-gerakan gender, kesetaraan gender itu lahir dari agama-agama yang tidak menghargai perempuan. Itu kalau kita baca sejarah orang-orang Yahudi, kalau perempuan istrinya itu haid, itu diasingkan ke tempat yang jauh, tidak dikasih nafkah, tidak dikasih makan, diasingkan ke tempat yang jauh karena dianggap perempuan itu najis. Makanya dalam salah satu agama perempuan itu dikatakan sebagai jelmaan iblis, karena gara-gara perempuan itulah kita dikeluarkan dari surga. Nah, lahir dari agama-agama yang tidak memuliakan perempuan. Makanya lahirlah kesetaraan gender. Tidak, makanya perempuan itu tidak wajib untuk mencari nafkah. Nafkah itu bebannya laki-laki, bebannya suami. Ibu-ibu boleh bekerja, boleh, hanya dalam batasan boleh, bukan sunnah, bukan juga wajib. Dulu Asma, itu sahabat Rasulullah, tanya Rasulullah, apakah aku boleh bekerja untuk menghidupi keluargaku? Karena Asma ini orang miskin. Kata Rasulullah, silahkan engkau ke pasar mencari nafkah. Ini dalil bolehnya perempuan bekerja. Boleh, tidak sunnah, tidak wajib, dan tidak dianjurkan. Tapi kalau mau bekerja, boleh. Islam tidak melarang itu. Jadi kesalahan dalam memahami teks, nah inilah yang berbahaya. Maka ada hidayatuddin, petunjuk agama, agar apa yang difikirkan oleh akal itu diluruskan oleh agama. LGBT itu kan perbuatan yang dilaknat, mal'unun 3 kali kutukannya. Man amila amala qaumil lutin, terkutuk. Siapa yang terkutuk ini? Orang-orang yang perilakunya seperti perilakunya kaumnya Nabi Lut. Nabi Lut itu kan diadab itu kaumnya karena perbuatan homo dan lesbi. Bahkan 36 pasal kalau saya tidak keliru itu pernah diajukan oleh seorang profesor yang isinya itu berusaha untuk melegalkan pernikahan sejenis. Laki boleh menikah dengan laki, perempuan boleh menikah dengan perempuan. Tapi 2 kali sudah bersyukur pada saat itu ditolak oleh DPR. Nah itu yang berbahaya. Jadi apa yang dibenarkan oleh akal belum tentu dibenarkan oleh agama. Makanya kalau orang-orang berbuat zalim, itu kita tidak habis pikir dengan akal sehat kok dia bisa berbuat zalim. Padahal kita mendolimi orang itu berbahaya. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dalam salah satu kitab hadis saya baca, ketika orang berbuat zalim, kemudian orang yang dizaliminya itu melakukan sumpah serapah,
karena tidak senang dengan orang yang dia zalimi, maka sumpah serapah kita itu naik dibawa oleh malaikat. Dia mencari siapa orang yang berhak untuk menerima sumpah serapah ini. Kalau orang yang kita sumpah serapah ini adalah memang betul orang yang berbuat zalim, maka sumpah ini akan menimpa orang yang betul-betul berbuat zalim. Tapi kalau sumpah serapah ini kita berikan kepada orang yang kita anggap dia berbuat zalim, padahal dia tidak zalim, memang kita yang zalim, nah itu sumpah itu akan kembali pada diri kita. Makanya kata ulama, tanamu 'ainaka wal mazlumun muntabihu yad'u 'alaika wa 'ainullahi lam tanami. Ketika orang yang kita zalimi dia angkat kedua tangannya, dia berdoa kepada Allah, wa 'ainullahi lam tanami, mata Allah tidak akan pernah tidur. Artinya apa? Allah mendengarkan doa orang yang dizalimi. Jadi hati-hati kalau kita menzalimi orang, karena nanti doa itu akan berbalik untuk diri kita. Maka kita senantiasa meminta petunjuk, meminta hidayah kepada Allah. Kalau kita lihat teman-teman kita ada yang mungkin cara beragamanya belum maksimal seperti kita doakan saja, ya Allah, berikanlah kepada dia hidayah. Bahkan Imam Malik ketika melihat pemuda sedang mabuk, itu apa doa Imam Malik? Ya Allah, bahagiakanlah mereka nanti di akhirat sebagaimana saat ini dia sedang berbahagia. Itu doanya Imam Malik. Jadi tidak boleh kita ketika melihat teman kita yang belum beragama dengan baik lalu kita justifikasi dia sebagai ahli neraka. Karena banyak orang yang masa hidupnya tidak baik tapi di akhir hidupnya dia husnul khatimah. Dan tidak sedikit juga orang yang masa hidupnya baik tapi di akhir hayatnya su'ul khatimah, mati dalam ketidakbaikan. Kita berharap mudah-mudahan hidayah itu terus Allah tambahkan kepada kita sehingga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali nanti dilanjutannya jawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ibu bapak yang mau tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya mau nanya, misalkan ada seorang yang melakukan transgender, terus orang tersebut kayak perilakunya tetap baik, kayak misalkan tetap sholat, tetap sedekah, terus kayak membantu yatim, pokoknya menjalani semua kewajibannya sebagai muslim gitu. Itu gimana? Memang tidak sedikit orang-orang yang transgender tapi dia punya ini rumah yatim segala macam ya. Pada satu sisi dia sedang melakukan kebaikan, tapi pada sisi lain dia sedang dilaknat oleh Allah. Jangankan transgender, Rasulullah itu sampaikan laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki itu orang yang saat itu posisinya sedang dilaknat oleh Allah. Bahkan yang mencukur alis saja, nah biasa kan perempuan tuh kalau mau nikah itu kan biasa dicukur ya. Nah, itu dalam konteks hadis itu orang yang sedang dilaknat oleh Allah. Kalau belum tahu kita bertobat kepada Allah. Jangan tengok kanan kirinya, Bu. Jadi orang yang transgender itu orang yang pada saat itu dia sedang dilaknat oleh Allah. Makanya begini, saya sering perhatikan di televisi itu, biasanya tata busana itu, saya beberapa tahun aktif di televisi. Rata-rata yang make upin saya itu ya orang-orang yang laki-laki tapi seperti perempuan, ya, tingkahnya seperti perempuan. Nah pada satu sisi kalau dia punya rumah yatim, kalau dia rajin ibadah, rajin sholat, pada satu sisi itu memang bagus. Tapi pada sisi lain, nah itu yang harus dibenahi, harus diperbaiki. Pada saat itu dia sedang dilaknat oleh Allah tuh. Mungkin sholat, dia mendapatkan pahala ketika sedang sholat. Tapi laknat itu kan akan datang terus selama dia belum menyadari apa yang sedang dia perbuat. Iblis, sekelas iblis, itu kan menangis
3 kali semasa hidupnya. Pertama, iblis dilaknat ketika dia dikeluarkan dari surga. Yang kedua, iblis menangis ketika turunnya surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah ini menjadi surat yang paling dahsyat dalam Al-Quran. Nah, yang ketiga, iblis ini menangis ketika diutusnya Rasulullah ke muka bumi. Nah, sederhananya, iblis saja dilaknat, dikeluarkan dari surga, menangis. Itu sekelas iblis. Ini banyak orang-orang yang dilaknat tapi masih bisa tertawa, bahagia, bahkan jadi kebanggaan. Nah, sama laki-laki yang ditato itu pun dilaknat oleh Allah itu. Meskipun kalau dia sudah bertaubat, kalau memang tatonya tidak bisa hilang, tidak harus disetrika, jangan Pak. Kalau memang sudah tidak bisa dihilangkan, dia bertaubat kepada Allah daripada menyiksa jiwanya, ya sudah bertaubat saja kepada Allah, Allah Maha mengampuni. Nah, jadi orang-orang yang transgender itu orang yang sedang dilaknat oleh Allah, dan itu cara kerja syaitan. Pada satu sisi syaitan mengarahkan dia pada kebaikan, ya, untuk santuni anak yatim, untuk haji, untuk umroh, untuk sholat. Tapi pada sisi lain syaitan ini menghanguskan amal ibadah kita. Ya, dengan tadi transgender sama, kita sholat duha 8 rakaat, 12 rakaat, tapi nanti ba'da sholat itu lisan kita dipancing oleh syaitan untuk membicarakan keburukan orang lain. Jadi syaitan itu begitu, membiarkan kita beribadah, tapi pada sisi lain dia mengajak agar pahala kita hangus. Jadi tidak semua orang memang buruk 100% dan tidak semua orang baik 100%. Ya, saya paham siapa itu orang-orang yang memang dia punya rumah yatim. Ya, awalnya dia laki-laki, tapi dia berubah menjadi wanita, ya, dia haji, dia umroh. Nah, kalau kita nih yang laki-laki, sentuhan salaman sama dia tuh, karena memang asalnya dia laki-laki, meskipun sudah rubah kelamin, untuk kita tidak batal. Tidak batal. Ibu kalau bersentuhan dengan dia itu batal karena dia dasarnya laki-laki. Kalau dia meninggal, nah dia harus dimakamkan, dia harus disolatkan, nah seperti laki-laki karena memang asalnya dia adalah laki-laki. Kira-kira begitu. Iya, silakan. Iya. Kemana deh Bu? Kemana deh? Mana ya Ma? Ustaz, saya mau tanya. Saya punya rumah kos, penghuninya homoseksual semua. Apakah saya berdosa menempati orang-orang seperti itu? Sementara mereka punya perilaku santun, baik gitu kan, dan ya istilahnya dia baiklah gitu. Maka saya mau menerima dia gitu kan. Karena kan di wilayah rumah saya itu memang mayoritas hampir 85% Nasrani ya. Nah, jadi saya memang penghuni kos saya pilih semua Muslim gitu. Tapi ya itu dia seorang ya 7 kamar mereka semua isinya gitu. Terima kasih, itu aja pertanyaan saya. Ya, kata Nabi, marra minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Kalau kita melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bi lisani. Nah, ini makna dari marra minkum munkar. Ketika kita melihat sebuah kemungkaran, kejahatan, falyughayyir bi yadihi, rubah dengan tangan. Maknanya apa? Orang yang punya kekuasaan, yang punya jabatan, dan dia harus merubah itu dengan undang-undang dan segala macam. Kalau aparatur pemerintah, dia punya kekuatan itu. Fa illam yastati' fa bi lisani. Kalau tidak bisa, maka rubahlah dengan lisan. Nah, ini tugasnya para kiai, para ulama, para ustaz untuk merubah kemungkaran itu dengan lisannya. Fa illam yastati' fa bi qalbi. Kalau kita nggak bisa melakukan dua-duanya, maka setidaknya hati kita menolak ketidakbenaran itu. Ya. Jadi meskipun kita tahu perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak benar, ketika perbuatan itu perbuatan yang tidak benar, maka jangan kita bawa perbuatan itu perbuatan benar, tapi memang harus kita katakan di hati bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak benar. Nah, begini, meskipun kita belum bisa meninggalkan maksiat secara keseluruhan, setidaknya kita membenci perbuatan maksiat tersebut. Nah, kalau saran saya lebih baik kita pindah menuju tempat yang lebih baik. Karena kan dalam sosiologi, kajian sosiologi, itu kan lingkungan itu menjadi salah satu pembentuk karakter seseorang. Bisa saja mungkin sekarang kita masih normal, hidup normal. Kita tidak akan tahu 10-20 tahun bisa jadi nanti kita menjadi salah satu grupnya tuh.
Ya, nah, jadi idealnya pindah karena lingkungan itu berbahaya. Karena kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kita kepada sebuah bencana kalau Allah sudah murka. Nah, itu yang hancur bukan yang berbuat maksiat saja, Pak, tapi kita yang ada di dalam itu akan terkena dampaknya tuh. Makanya kata Nabi, ketika sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, atublaqul qaryah wa fiha salihun. Apakah sebuah negeri, sebuah kampung akan diazab oleh Allah sekalipun di dalamnya ada orang yang soleh? Nabi menjawab, na'am. Sebuah negeri, sebuah kampung akan diazab oleh Allah sekalipun di dalamnya terdapat orang yang soleh. Apa sebabnya? Lisukutihim wa tahawlihim. Disebabkan diamnya orang-orang yang soleh terhadap perilaku maksiat. Jadi kita idealnya kalau posisinya seperti itu, ibu pindah. Nanti akan ada tempat yang lebih baik. Karena itu tadi lingkungan itu. Oh, yang punya kos. Saya kirain ibu yang ngekos tadi. Diusahakan untuk tidak ditempati oleh orang-orang yang seperti itu. Jangan sampai rezeki yang kita dapatkan, nah itu akan berbuah penyakit. Itu akan berbuah penyakit. Karena rezekinya yang ibu terima saat ini halal karena memang ibu punya kosan itu, halal karena ibu tidak mencuri. Rezekinya halal. Nah, tapi coba berusaha untuk menyingkirkan orang-orang yang seperti ini. Jangan sampai karena ada tingkah perilaku mereka, nah itu kita kena dampaknya, kita kena dosanya. Sama kan, kita ada tamu berkunjung ke rumah kita, kita sholat, tamu kita nggak sholat, dan kita diam aja, itu kita kena dosanya, itu kena dosanya. Nah, jadi ketika ada perilaku menyimpang seperti itu, kita tahu dan kita diam, dan bahkan kita punya kuasa karena ibu yang punya kosan, tapi kita diam saja. Nah, khawatir nanti azab Allah akan turun menimpa kita. Jangan sampai rezeki yang kita dapatkan itu nanti akan berbuah penyakit. Jangan pernah takut kehilangan rezeki. Makanya seringkali masalah rezeki itu Allah katakan, Allah itu memberikan rezeki. Dalam ayat tentang rezeki, Allah kata Allah, aku yang memberikan rezeki dan aku zat yang kuat dan al-matin. Allah mengatakan kalimatnya, aku ini al-quwah dan aku ini al-matin dalam urusan rezeki. Maknanya apa? Kalau rezeki ini sudah menjadi milik ibu, selama ini ada hak ibu, maka rezeki ini tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain meskipun 1000 orang menghalangi rezeki ibu. Atau dalam yang simpelnya begini kata Nabi, lau anna ibna adam farra min rizqihi kama yafirruna minal maut la adrakahu rizquhu kama yafirruna minal maut. Seandainya kita nih manusia anak Adam lari dari rezeki kita, menghindari rezeki kita, tapi kalau itu sudah menjadi bagian daripada kita, maka rezeki itu akan mendatangi kita sebagaimana kematian mendatangi kita. Jadi jangan khawatir urusan rezeki itu. Makanya banyak orang khawatir masalah rezeki, sehingga dia harus mencuri, mendapatkan dari sesuatu yang tidak halal. Itu Allah sudah jamin. Takutlah pada sebuah bencana, kalau dia sudah datang, tidak hanya menimpa orang yang berbuatnya saja, tapi kita yang baik itu akan terkena dampaknya. Bagi Allah itu sangat mudah untuk menghancurkan, untuk menghadap suatu kaum. Saya suka kasih kajian. Ya, ini rumah sakit yang begitu besar saya sampaikan. Kan dibangun dengan dana miliaran triliunan. Kalau Allah mau azab karena rumah sakit itu misalnya banyak maksiat, selesai sudah dengan kebakaran, ya, dengan gempa bumi hancur semua. Nah, itu khawatirnya seperti itu. Kita khawatir kehilangan rezeki, tapi karena di dalamnya ada maksiat, nah akhirnya Allah hancurkan semuanya. Jadi lebih baik kita kehilangan penghuni kos yang seperti itu daripada nanti Allah marah, kos-kosan kita ikut hilang juga, Allah hancurkan. Ya. Nah, untuk bilang waliyadzubillah, kira-kira begitu ini. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau nanya Ustaz. Iya, silakan. Jadi katanya kalau ada hewan cicak jatuh di depan kita pada hari Jumat, ada itu kalau dibunuh katanya tidak berdosa. Bagaimana itu? Sepanjang sepengetahuan saya dari beberapa hadis-hadis, cicak itu memang hewan yang dia tetap dianjurkan untuk dibunuh. Kenapa? Yang pertama, ketika Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke dalam api yang membunuh, cicak ini berbunyi, meniup-niupkan api supaya api itu semakin besar.
Yang kedua, ketika Rasulullah bersembunyi di Gua Tur, ya, kalau nggak salah pertemuan lalu saya jelaskan ketika Rasulullah bertemu di bersembunyi di Gua Tur, itu cicak itu bunyi. Ketika cicak bunyi, itu menunjukkan bahwa di dalam Gua Tur ini ada orang nih. Itu yang menjadi anjuran, makanya cicak itu harus dibunuh. Nah, dibunuhnya kapan saja? Dibunuhnya kapan saja? Nah, lalu kalau hari Jumat apakah tidak boleh membunuh cicak gitu ya? Justru kalau kita membunuh cicak dan membunuh cicak itu memang dianjurkan, justru pahalanya lebih besar. Karena kan hari Jumat itu adalah hari di mana setiap amal kebaikan kita pahalanya itu bertambah. Dan sama kalau hari Jumat kita berbuat dosa, dosanya itu ditambah. Itu hari Jumat, karena hari Jumat itu sayyidul ayyam, sebaik-baiknya hari. Maka anjuran membunuh cicak ini saya tidak temukan syarah hadisnya ataupun hadisnya kalau membunuh hari Jumat itu dilarang, justru kapanpun itu dianjurkan untuk membunuh cicak itu. Kira-kira begitu kan? Ya, ada lagi silakan. Udah cukup tadi. Udah cukup ya. Ya, Ibu, udah cukup semua? بنية القول والمنتهى كل سر قدر سيد الرسول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.